Salam pinter bareng Amun. Ya, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di video tutorial ini. Hari ini adalah video tutorial yang part keempat, di mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai pembuatan sampai dengan kita menambahkan fungsi-fungsi format number, alignment. Ya, hari ini kita akan coba membahas mengenai penggunaan fungsi format cells dan editing untuk table yang kita buat. Ya, pertama-tama di sini berkaitan dengan penambahan table, insert kolom, kemudian insert atau baris. Ya, di sini ada tersedia beberapa shortcut. Teman-teman bisa langsung di sini atau menambahkan secara langsung pada tabelnya dengan klik di kolom F-nya jika ingin menambahkan seluruh kolom dari paling atas sampai dengan paling bawah. Jika untuk kolom tertentu, baris tertentu, bisa di blok wilayah yang akan ditambahkan. Kita coba contohkan yang jika seluruhnya teman-teman bisa langsung klik kanan, klik insert, nanti akan otomatis bertambah kolom baru di antara kolom yang akan kita inginkan tadi posisinya. Atau jika teman-teman ingin menambahkan kolom dengan cara shortcut, ya tinggal diklik, tentukan wilayah yang akan ditambahkan, kemudian insert kolom, sheet kolom, ya nanti akan bertambah kolom baru sesuai dengan kursor yang kita tentukan sebelumnya. Nah, jika ingin teman-teman menambahkan baris baru, tadi caranya di blok langsung. Di sini kalau menggunakan format yang ada di shortcut table-nya ini, teman-teman bisa langsung tentukan, misalnya saya ingin menambahkan baris baru di antara nomor 9 dan nomor 10. Teman-teman bisa insert cell, ya insert sheet row, itu untuk seluruh baris. Ini hanya untuk satu baris saja, ya di wilayah kolom A dan di baris ke-11. Kita coba contoh. Nah, ini ada pilihan hanya insertnya ke kanan atau ke kiri. Kalau misalnya kita pilih yang down, dia akan turun satu baris yang hanya di kolom yang kita kursor yang kita taruh di kolom tertentu. Kita undo. Misalnya kita ingin menambahkan seluruh barisnya, insert langsung sheet rows. Ya, dia akan menambahkan seluruh satu baris baru di antara baris yang kita tentukan tadi. Nah, ini kenapa sih ada warna kuning ini? Karena memang sebelumnya saya sudah menambahkan kondisi format yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan untuk melihat mana yang nilainya usianya yang kurang dari 26. Jika teman-teman ingin melihat, teman-teman bisa melihat di sini, klik conditional formatting, manage rule. Nah, di sini akan terlihat cell value-nya kurang dari 26 untuk wilayah D2 sampai dengan D12, D2 sampai dengan D12, ya. Makanya dia akan otomatis warnanya menjadi, jika value-nya di bawah 26, dia akan berwarna kuning. Kalau saya taruh tentukan angka 27 misalnya di sini, dia akan warnanya menghilang. Oke. Kita coba delete lagi. Nah, untuk fungsi delete-nya teman-teman bisa klik kanan, klik delete, atau teman-teman bisa langsung kita undo, teman-teman bisa langsung klik delete rows, sheet row, ya dia akan menghapus seluruh baris yang sudah kita blok tadi. Nah, kemudian fungsi format, ya fungsi format ini teman-teman jika ingin melebarkan kolomnya, ukuran kolomnya, maupun melebarkan ukuran barisnya, meninggikan atau mengecilkan ukuran baris. Nah, di sini jika saya taruh kursor saya di sini, nah jika saya ingin merubah tinggi rendahnya baris, itu bisa di sini. Misalnya saya mau tentukan menjadi 50. Nah, dia otomatis akan melebar ke bawah sesuai dengan ukuran yang kita tentukan. Nah, di sini saya mau merubah lebar kolom F. Misalnya saya mau merubah kolom F-nya itu menjadi lebar sebesar misalnya 25. Dia otomatis akan melebar sesuai ukuran yang kita sesuaikan tadi, yang kita tentukan. Nah, jika teman-teman ingin melakukan secara manual, bisa ditarik, ya digeser sesuai dengan keinginan teman-teman. Atau jika teman-teman ingin menyesuaikan secara ukuran paling besar di antara kolom F ini, teman-teman bisa double klik, atau saya undo dulu, atau teman-teman bisa klik, selama ini formatnya kursornya di dalam kolom yang kita ingin rubah, ya. Auto fit column width, ya dia lebarnya
auto fit column width. Nah, dia akan otomatis berubah sesuai dengan ukuran yang karakternya paling panjang. Oke, kemudian fungsi ini apa sih? Fungsi autosum. Nah, fungsi autosum ini adalah fungsi untuk menghitung secara otomatis. Nah, kita sebetulnya bisa langsung melihat berapa sih, misalnya ini angka yang kita buat, kemudian kita mau menghitung seluruh angka yang telah kita input tadi. Secara otomatis di Excel akan menghitung secara otomatis, secara jumlahnya adalah 236 juta. Kemudian jumlah yang dihitung ada 10 kolom ya, 10 baris, dan secara average-nya terhitung 23.600. Nah, jika teman-teman ingin menghitung secara manual, teman-teman bisa klik di dalam keyboardnya, klik sama dengan sum kurung buka, ini menggunakan rumus sum di blok daerah yang akan dihitung, kemudian silakan enter. Nah, jika teman-teman ingin menghitung secara manual dengan cara klik sum sama dengan sum, kemudian jika ingin menggunakan kursor juga bisa menggunakan mouse, langsung enter, langsung terhitung jumlah secara otomatis. Atau cara lain teman-teman, jika ini berada di bawah data-data yang ingin kita hitung jumlahnya, pencet tombol Alt plus ya, langsung enter, akan terhitung jumlahnya. Oke, kemudian fungsi berikutnya, ini fungsi fill. Ini apa sih fungsi fill ini? Yaitu fungsi untuk, kita ambil contoh ya, di sini isinya apa aja sih? Nah, di sini untuk menggeser data yang sudah kita buat. Misalnya kita ambil contoh aja nih. Nah, data yang ada di atasnya itu akan tercopy ke bawah ya. Kemudian misalnya kita pilih fill right, dia akan menggeser datanya itu, akan pindah ke sebelah kanannya. Jadi sebetulnya seperti mengcopy, tapi otomatis disesuaikan dengan yang kita tujukan ya. Oke, kemudian ini fungsi clear. Ini fungsi clear ada beberapa fungsi tujuannya. Misalnya kita blok semua, kita mau mengclearkan seluruhnya. Berarti seluruh data yang ada di wilayah yang kita blok tadi, dia akan terhapus, baik formatnya, kemudian kontennya itu akan terhapus. Kita undo. Jika akan dihapus hanya formatnya, berarti itu format yang sudah kita buat. Format yang sudah kita buat saat ini adalah garisnya, kemudian warnanya. Kita coba ya. Nah, tapi tanpa menghilangkan data yang sudah kita input sebelumnya. Kita undo lagi. Jika saya ingin menghapus isi datanya tanpa menghapus formatnya, tetap ada garisnya, tetap ada warna abu-abu sebagai judulnya. Nah, dia akan menghapus datanya saja. Atau teman-teman ingin menghapus komennya jika ada komen, ataupun ada hyperlink jika ada linknya. Oke, kemudian fungsi sort. Sort ini biasanya digunakan untuk mengurutkan data-data yang sudah teman-teman buat. Jika teman-teman datanya cukup banyak dan ingin diurutkan, teman-teman bisa langsung otomatis klik di sini sort smallest to largest. Jadi karena ini angkanya, berarti dia angka yang paling kecil sampai dengan terbesar. Kita coba. Nah, dia akan langsung diurut angka yang paling kecil sampai dengan angka terbesar. Oke, kita undo. Nah, jika teman-teman taruh datanya, kursornya di kolom hobi ya, karena ini adalah bukan bentuk angka, maka dia akan mensort berdasarkan urutan abjad, mulai A to Z atau Z to A. Kita coba A to Z. Nah, ini B dulu, M, kemudian sampai dengan data yang terakhir. Kemudian misalnya kita ambil contoh lain. Nah, di sini ada jika teman-teman ingin mengcustom secara urutannya, teman-teman bisa pilih di sini sort by number, nomor, kolom nomor, atau kita ganti pengen merubah secara usia. Nah, usia mana yang paling muda, kemudian sampai angkanya paling kecil sampai dengan angka paling besar. Nah, dia otomatis akan diurut sesuai dengan yang kita perintahkan tadi. Teman-teman juga bisa menggunakan fungsi yang ada di sini, yaitu fungsi filter. Nah, misalnya filter ini untuk membatasi data-data yang ingin kita lihat sesuai dengan karakter yang kita pilih. Misalnya kita blok dulu, teman-teman bisa klik filter di sini. Otomatis dia akan ada pilihan untuk mana yang mau dilihat. Misalnya saya hanya mau lihat yang bersepeda saja. Nah, ini langsung akan terpilih data-data yang secara hobinya itu hanya bersepeda. Data yang lain gimana? Data yang lain disembunyikan.
Ya, jika ingin ditampilkan lagi, teman-teman bisa select all atau pilih data lain yang ingin, misalnya saya ingin melihat yang main bola saja. Nah, itu akan tampil data yang main bola saja. Ini berguna jika data itu cukup panjang, cukup banyak, jadi ingin melihat sesuai dengan kategori yang diinginkan. Nah, kemudian yang terakhir di sini fungsinya adalah ada fungsi editing berkaitan dengan find and select ya. Nah, jika teman-teman ingin mencari data misalnya dengan kata-kata berupa bersepeda, nah, dia akan mencari data-data tulisan yang kita tentukan. Kemudian jika teman-teman ingin mereplace itu mengganti kata-kata bersepeda dengan kata-kata X, Y, Z. Kita coba ganti. Ini jika ingin di replace all, dia akan merubah kata-kata bersepeda menjadi X, Y, Z. Nah, ada 4 yang dirubah ya, 4 kata-kata sepeda yang dirubah menjadi X, Y, Z. Kita close, dia akan berubah semua. Kita undo ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya, jika ingin teman-teman mencari di dalam satu fungsi sheet yang teman-teman sudah buat ini yang sudah ada formulanya. Nah, kita lihat, nah di sini yang sudah ada formulanya yaitu kolom yang mulai dari kolom C13 sampai kolom C17. Kemudian ingin mencari yang ada conditional formattingnya ya. Teman-teman bisa langsung klik, nanti akan terblok wilayah-wilayah yang ada conditional formatting yang telah dibuat sebelumnya. Teman-teman bisa ngeliat di video sebelumnya nanti untuk cara-cara membuatnya. Oke, saya rasa itu dulu untuk tutorial hari ini di part 4. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Jangan lupa untuk share, klik like, dan jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Ada yang ingin diajukan untuk dibuatkan videonya, silakan disampaikan. Dan jangan lupa terakhir subscribe video channel Pinter Bareng Amun.